Jangan gadaikan kedamaian hatimu dengan kecemasan. Kita belajar dari para rasul, dari murid Yesus. Saudara-saudariku, para rasul, para murid Yesus, mereka begitu berani untuk mewartakan Kristus yang bangkit setelah mereka mengalaminya secara pribadi. Ada banyak hal yang membuat mereka mengalami tantangan dan kesulitan dalam kesaksian itu. Selain beberapa hal yang sudah kita bicarakan pada refleksi-refleksi kali lalu, saat ini terjadi lebih pada karena jumlah orang yang percaya bertambah dan semakin banyak. Suatu ketika jumlah mereka itu bertambah sekitar 3.000 orang. Maka dalam pelayanan setiap hari ada saja hal yang muncul. Teristimewa di saat jumlah mereka itu bertambah 3.000 orang. Dan persoalan atau konflik muncul ketika orang Yahudi yang berbahasa Yunani dengan orang Ibrani. Mereka mempersoalkan tentang pelayanan kepada janda-janda. Karena itu para murid begitu peka menghadapi persoalan itu. Dan mereka mengundang mereka semua untuk duduk bersama, untuk membicarakan bagaimana hal yang terbaik untuk menghadapi pelayanan terhadap janda-janda itu, terutama janda-janda Yahudi yang berbahasa Yunani. Maka untuk mengatasi soal itu, para murid semua diundang. Kelompok para murid orang yang percaya itu diundang untuk duduk bersama, membicarakannya bersama. Maka diundanglah orang-orang yang berkepentingan untuk itu. Lalu di saat mereka duduk bersama, mereka menemukan jalan keluar setelah mereka mengadakan komunikasi yang baik. Jalan keluarnya yakni dipilih orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang yang penuh hikmat. Mereka itu adalah Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Ada 7 orang. Dan ketujuh orang itu diharapkan untuk bisa melayani dengan baik. Baik orang Yahudi berbahasa Yunani maupun orang-orang Yahudi lainnya. Saudara-saudari, ada 2 hal penting yang kita belajar dari kelompok para rasul ini. Pertama yakni harus ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu datangnya itu dari kemauan bersama untuk mempertahankan kebersamaan dan persatuan dalam kelompok para rasul. Dan komunikasi yang baik itu lahir dari suatu kebutuhan bersama supaya semua orang bisa dilayani dengan baik. Untuk membangun sebuah komunikasi yang baik, maka sangat perlu orang melihat kepentingan bersama, orang melihat tujuan bersama. Maka di saat komunikasi itu dikedepankan, orang mesti berbicara jujur apa yang dialami. Dan juga orang berbicara serial mungkin tentang situasi yang dialami. Tujuannya yakni untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan lebih banyak orang lagi, bukan kebaikan pribadi. Maka dalam komunikasi seperti itu, hal yang dihindari yakni komunikasi yang bermakna ganda, komunikasi yang dipoleskan, atau komunikasi yang mengambang. Maksudnya yakni supaya orang berpikir lebih jernih, berpikir lebih jelas, dan lebih fokus tentang hal yang sementara dialami. Karena itu saudara dan saudariku, komunikasi yang baik atau kemampuan berkomunikasi yang baik itu terjadi kalau orang dibiasakan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan kebiasaan itu diperoleh pertama-tama dari keluarga. Keluarga harus membina, keluarga harus membentuk dan membiasakan anggota keluarganya untuk selalu mengkomunikasikan apa yang dialami, apa yang dibutuhkan, dan juga apa yang diharapkan dalam
kehidupan bersama. Maka sekolah pertama dan utama untuk komunikasi yang baik itu adalah keluarga. Sesudah itu baru sekolah formal lainnya, tempat kerja, dan di mana saja kita berada setiap hari. Karena itu saudara dan saudariku, hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan bersama yakni senantiasa bersikap jujur dan untuk berbicara jujur tentang segala sesuatu yang dialami. Sesudah itu terjadi, yang kedua yang dilakukan oleh para rasul yakni sharing power, membagi tugas, membagi pelayanan, dan juga membagi tanggung jawab dalam pelayanan setiap hari. Para rasul melakukan itu dengan baik, yakni mereka memilih 7 orang lagi dan kemudian kepada mereka diserahkan tanggung jawab, diserahkan pelayanan untuk menjawab kebutuhan yang dialami bersama. Karena itu saudara dan saudariku, tanggung jawab bisa dibagi, sharing power bisa dilakukan kalau orang sungguh mengetahui tentang kelebihan dan juga kekurangan pribadinya. Dan juga yang kedua juga mengenal siapa orang yang diberikan kepercayaan, tanggung jawab atau pelayanan itu. Dalam kehidupan bersama kita perlu untuk saling mengetahui, untuk saling mengenal kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Di saat kita sanggup untuk mengenal kelebihan dan kekurangan kita masing-masing, di saat itu kita sanggup juga untuk menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Gagal untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan pribadi serta kelebihan pribadi, maka kita juga tidak bisa untuk menerima dan mengakui kelebihan dan kekurangan orang lain. Karena itu saudara dan saudariku, hal yang paling penting untuk kita lakukan dalam kehidupan bersama yakni kenal diri kita, kemampuan dan kekurangannya, dan juga coba untuk mengenal orang lain, kemampuan dan kelebihannya dalam kehidupan setiap hari. Inilah hal-hal praktis yang coba para rasul bagikan untuk kita. Komunikasi yang baik dengan mengundang untuk duduk bersama, membicarakan bersama, dan kemudian sesudah itu membagi tanggung jawab. Hal ini kadang tidak bisa kita lakukan dengan baik dalam kehidupan setiap hari, baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan berorganisasi. Banyak orang tua yang tidak sanggup untuk membagi tanggung jawab dengan anak-anaknya, dengan anggota keluarganya. Dan juga banyak anak yang tidak berinisiatif dan kreatif untuk senantiasa membangun komunikasi yang baik dengan orang tuanya. Karena itu, di saat komunikasi tidak ada, orang tua dan anak itu saling mencurigai. Orang tua tidak mempercayakan tanggung jawab kepada anak-anak, dan juga dengan itu anak-anak menjadi tidak peduli dan tidak mau tahu dengan apa yang orang tua lakukan. Maka mari dengan semangat yang para rasul bagikan, kita semua juga dipenuhi dengan semangat yang sama, berkomunikasi yang baik dan sharing power. Hal yang membuat kedamaian itu hilang pertama-tama karena ada konflik yang terjadi antara satu dengan yang lain atau antara sesama dalam kehidupan setiap hari. Dalam keluarga itu terjadi karena kurangnya komunikasi. Dalam organisasi itu terjadi juga karena kurangnya komunikasi. Maka mari saudara dan saudariku, seperti ikan dalam akuarium, senantiasa berenang dalam kebersamaan, hidup dalam kebersamaan. Mudah-mudahan kita juga dalam kehidupan sosial senantiasa mengutamakan kebersamaan dan persatuan, sehingga damai senantiasa menjadi milik kita sekarang dan selamanya. Semoga Tuhan menyertai kita selalu. Amin.